duit tambang jatah ormas dalam pencucian uang Rita Widyasari, jejak korupsi terorganisir, politik dinasti, dan simulasi bantuan sosiali. Awal mula kasus kuasa, tambang, dan politik lokal Rita Widyasari adalah nama besar di Kalimantan Timur. Sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode, ia dikenal bukan hanya karena statusnya sebagai perempuan pertama yang memimpin kabupaten kaya sumber daya tersebut, tetapi juga karena sepak terjangnya yang kontroversial. Sejak tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka atas kasus gratifikasi. Jatah ormas bukanlah bantuan, tapi sebuah skema pembersihan uang hasil gratifikasi dan suap, agar dana itu bisa masuk sistem keuangan formal tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi, setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, terbongkar pula praktik pencucian uang dalam skema sistematis menggunakan jalur tambang dan organisasi masyarakat ormas. Perusahaan tambang yang ingin beroperasi di Kutai Kartanegara tak hanya harus mengantongi izin resmi, tetapi juga diminta menyisihkan jatah yang dibungkus dalam rupa dukungan kegiatan sosial ormas. Anggaran puluhan hingga ratusan juta rupiah dicairkan ke rekening ormas, lalu ditransfer kembali ke individu tertentu dalam bentuk pembelian aset, titipan investasi, atau digunakan untuk kepentingan politik, seperti pendanaan kampanye dan sogokan birokrasi. Dalam proposalnya, mereka mengklaim akan menggelar pelatihan kewirausahaan selama 3 bulan. Setelah ditelusuri, kegiatan tersebut hanya berjalan sekali, itu pun dengan peserta dan pelatih yang tak memiliki kompetensi. Sisa anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penyidik KPK mengungkap bahwa aliran dana dari pengusaha tambang diarahkan ke beberapa ormas lokal yang seolah-olah mengajukan proposal bantuan. Proposal tersebut mencantumkan kegiatan sosial seperti pelatihan pemuda, bakti sosial, pembangunan fasilitas ibadah, hingga seminar lingkungan hidup. Di balik citra pemimpin muda, berpendidikan luar negeri, dan penuh terobosan, ternyata mengalir uang-uang tak wajar yang jumlahnya mencengangkan. Keterlibatannya dalam kasus korupsi bukan sekadar penyelewengan biasa. Modus ini menarik perhatian penyidik karena hampir semua ormas yang menerima dana tersebut ternyata berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan Rita atau kroninya. 2. Skema jatah ormas yang sistematis. Modus pencucian uang melalui ormas tergolong licin dan nyaris sulit dideteksi jika tidak dilakukan audit menyeluruh. Pengawasan terhadap keuangan ormas juga tidak seketat perusahaan atau lembaga formal. Dalam konteks Kutai Kartanegara, banyak ormas beroperasi tanpa akuntabilitas jelas, namun tetap mendapat anggaran besar dari pihak ketiga. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lapangan, sebagian besar kegiatan itu fiktif, tak pernah dilakukan, atau hanya bersifat simbolis. Padahal, di baliknya, ada transaksi uang gelap yang memanipulasi realitas. Misalnya, sebuah yayasan sosial yang berkedudukan di Tenggarong, dipimpin oleh mantan staf ahli bupati, menerima lebih dari 15 miliar rupiah dalam kurun waktu 5 tahun. Ironisnya, kekayaan tersebut lebih banyak dinikmati oleh elit lokal dan investor luar daerah. Rakyat kecil hanya jadi penonton dan penerima dampak lingkungan. Dalam penyidikan, terungkap bahwa dana yang mereka terima digunakan untuk membayar sewa gedung pertemuan, konsumsi peserta, serta kampanye media sosial untuk mendongkrak citra politik Rita. Yayasan ini mengklaim fokus pada pemberdayaan petani dan nelayan. Namun saat ditelusuri, tak ada satupun aktivitas nyata yang sesuai dengan visi mereka. Dinasti ini memonopoli proses perizinan, dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran emas. Ketika Rita menjabat, sistem ini bukan dirombak, tetapi dimodernisasi dengan sentuhan legal formal. Sebagai contoh, sebuah ormas pemuda lokal dilaporkan menerima dana sebesar 1 miliar rupiah dari perusahaan tambang batubara. Tapi di belakang meja, mereka harus menyetor dana ke pihak-pihak yang telah ditunjuk. Namun kasus Rita menjadi sangat penting karena berskala besar, tersistem, dan melibatkan jaringan luas. Dana itu tidak langsung masuk ke rekening pribadi Rita, melainkan melalui jalur bantuan sosial ke ormas. Laporan dari PPATK memperkuat temuan ini. Dari penelusuran transaksi mencurigakan, ditemukan adanya pola yang identik. Sebagian besar pejabat memilih bungkam, bahkan ada yang menghindari wartawan. Dalam beberapa dokumen yang disita, ditemukan catatan manual tentang komitmen dana dari sejumlah perusahaan tambang, lengkap dengan nominal, tanggal, dan nama ormas penerima. Dana dari perusahaan ke rekening ormas dan sawah yang gagal panen. Ketika mereka meminta bantuan kepada pemerintah daerah, jawabannya selalu anggaran terbatas. Namun publik menilai ini sebagai bentuk pembiaran. Pasalnya,
Dana yang digunakan oleh ormas tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah, bukan untuk memperkuat dinasti kekuasaan. Ditarik tunai dalam jumlah besar dalam waktu singkat dari penelusuran, diketahui ada lebih dari 20 rekening atas nama lembaga sosial, komunitas lokal, hingga individu yang diduga hanya sebagai boneka keuangan. Uang hasil kejahatan jabatan dimasukkan ke dalam sistem, dicuci melalui proposal, dan dilegalkan oleh nama-nama besar ormas. Selama struktur kekuasaan lokal masih bisa memanfaatkan ormas untuk mencuci uang, maka hukum akan selalu dibayangi oleh siasat. Sementara permintaan pembangunan sumur bor dari warga desa ditolak karena dianggap tidak prioritas, dipindahkan ke rekening pribadi pengurus ormas yang kami tahu, mereka hanya datang waktu kampanye, habis itu hilang. Kata Suryani, seorang ibu rumah tangga di daerah tambang, dibelikan aset dengan nama pihak ketiga didaftarkan sebagai harta pribadi Rita atau orang kepercayaannya 3. Jaringan kuasa, ormas sebagai perpanjangan tangan. Mengapa ormas? Jawabannya sederhana. Legitimasi sosial dan celah hukum. Di Indonesia, organisasi masyarakat memiliki kedudukan hukum yang diakui dan umumnya mendapatkan perlakuan istimewa, terutama bila mereka membawa misi sosial. Beberapa ormas bahkan dibentuk langsung oleh orang dekat Rita. Selain yayasan, ada juga komunitas pemuda yang rajin menggelar deklarasi dukungan politik menjelang pilkada. Dan ternyata mereka adalah salah satu penerima dana terbesar. Ormas-ormas ini menjadi bagian dari ekosistem kekuasaan, menyuplai loyalitas, membentuk opini publik, dan menciptakan narasi seolah Rita adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. 4. Tambang rakyat. Uang dinasti Kutai Kartanegara dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam, terutama batu bara dan migas. Sejak era Syaukani Hasan Rais ayah Rita, pengaturan izin tambang menjadi sumber kekuatan politik. Perusahaan yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan harus melewati prosedur administratif yang di permukaannya tampak sah. Menurut penyidik, sistem ini menciptakan ilusi akuntabilitas, seolah-olah pemerintah daerah transparan. Padahal terjadi praktik jual beli izin yang sangat masif. KPK dan PPATK. Menelusuri benang kusut KPK bersama PPATK mengaku terus mendalami pola pencucian uang yang melibatkan puluhan rekening dan yayasan. PPATK menyebut ada transaksi tidak wajar senilai lebih dari 40 miliar rupiah yang dipindahkan dari perusahaan tambang ke ormas, lalu ditarik tunai atau digunakan membeli properti. Pola transaksi ini tak hanya terjadi di Kutai Kartanegara, tapi juga mencerminkan model serupa di daerah-daerah lain. Selain transaksi dalam negeri, KPK juga mencium adanya dana yang dipindahkan ke luar negeri dalam bentuk investasi properti di Malaysia dan Singapura, menggunakan rekening atas nama keluarga atau kolega. Reaksi pemerintah daerah. Diam atau takut. Yang menarik, hingga kini belum ada pernyataan tegas dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau DPRD terkait dugaan keterlibatan ormas dalam pencucian uang ini. Beberapa anggota DPRD sempat menyatakan bahwa mereka akan menunggu hasil penyidikan KPK. 7. Korban dari sistem. Masyarakat bawah di Desa Jonggon, salah satu daerah yang berada dekat area tambang, warga mengeluhkan debu batu bara yang mencemari lingkungan, sungai yang keruh. Padahal, saat KPK menyita dokumen keuangan Rita, tercatat bahwa lebih dari 2 miliar rupiah dihabiskan untuk membeli tas dan perhiasan merek luar negeri. Kalau memang ormas itu benar-benar sosial, kenapa kami tidak pernah dapat bantuan? 8. Penutup. Bongkar sistemnya, bukan hanya orangnya. Kasus Rita Widyasari menjadi alarm keras bagi Indonesia. Korupsi tidak lagi dilakukan secara kasar dan terang-terangan, melainkan dalam balutan aktivitas sosial dan pemberdayaan. KPK ditantang untuk tidak hanya menangkap individu, tetapi membongkar sistem dan jaringan yang menopang praktek ini. Publik menunggu akhir dari skandal ini. Apakah hanya Rita yang akan dihukum? Atau seluruh jaringan penerima dana tambang juga akan diadili?